Untuk konsep nilai mutlak, secara sederhana, nilai mutlak selalu bernilai positif atau nol. Misalkan, jika Budi berdiri dengan sepeda di sebelah kanannya dan pohon di sebelah kirinya, jarak Budi ke sepeda adalah 4 langkah dan jarak Budi ke pohon adalah 3 langkah. Nah, meskipun arah sepeda berbeda dengan arah pohon, kedua jarak benda itu sama-sama bernilai positif. Jadi jarak tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai nol. Nah, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan real. Dari contoh ini, kita bisa definisikan nilai mutlak sebagai berikut. Misalkan X adalah bilangan real, di mana mutlak X ini dibaca mutlak X. Maka mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Biar lebih paham untuk mencari nilai mutlak, bisa kita gunakan alternatif solusinya. Yuk kita lihat hubungan nilai mutlak X dengan akar dari X kuadrat. Pada tabel ini kita bisa lihat baris X, X kuadrat, akar dari X kuadrat, dan nilai mutlak X. Pada baris X ada bilangan negatif 3 hingga 3. Untuk baris X kuadrat, kita dapat dengan mudah menguadratkan nilai X pada baris di atasnya. Untuk baris akar dari X kuadrat, dapat dengan mudah kita mencari akar dari baris di atasnya. Pada baris nilai mutlak X, dapat dengan mudah kita lihat bahwa nilainya sama dengan baris di atasnya. Sehingga nilai mutlak X adalah sama dengan akar dari X kuadrat. Biar teman-teman makin paham, kita masuk ke contoh yuk teman-teman. Yang pertama, kita akan cari nilai mutlak 4. Nah, karena 4 lebih besar dari 0, maka nilai mutlak 4 adalah sama dengan 4. Untuk solusi alternatifnya, nilai mutlak 4 sama dengan akar dari 4 kuadrat, sama dengan akar dari 16, sama dengan 4. Di contoh kedua, kita akan mencari nilai mutlak negatif 3. Karena 3 lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak negatif 3 adalah negatif dari negatif 3, sama dengan positif 3. Untuk solusi alternatifnya, nilai mutlak negatif 3 sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat, sama dengan akar dari 9, sama dengan 3. Selanjutnya kita akan bahas persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita ambil A dan B sebagai konstanta. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat kita notasikan. Mutlak X dikurang B sama dengan A adalah X dikurang B sama dengan A. Untuk X lebih besar atau sama dengan B, dan nilai mutlak X dikurang B sama dengan A adalah negatif dari X dikurang B sama dengan A untuk X lebih kecil dari B. Kita belajar dari contoh soalnya yuk teman-teman. Contoh, kita akan mencari nilai X yang memenuhi dari mutlak 3X dikurang 7 sama dengan 8. Penyelesaiannya, mutlak 3X dikurang 7 adalah 3X dikurang 7. Untuk X lebih besar atau sama dengan 7/3. Dan nilai mutlak 3X dikurang 7 adalah negatif dari 3X dikurang 7 untuk X lebih kecil dari 7/3. Kemudian dibagi menjadi dua kasus. Nah, kasus yang pertama, untuk X lebih besar atau sama dengan 7/3. 3X dikurang 7 sama dengan 8. 3X sama dengan 8 ditambah 7. Lalu 3X sama dengan 15, sehingga didapatkan X sama dengan 5. Kemudian kasus kedua, untuk X lebih kecil dari 7/3. Negatif dari 3X dikurang 7 sama dengan 8. Negatif 3X ditambah 7 sama dengan 8. Lalu negatif 3X sama dengan 8 dikurang 7. Negatif 3X sama dengan 1, sehingga didapatkan X sama dengan negatif 1/3. Kemudian kita akan cari penyelesaian alternatifnya. Diketahui bahwa mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. 3X dikurang 7 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat.
9x kuadrat dikurang 42x ditambah 49 sama dengan 64. 9x kuadrat dikurang 42x dikurang 15 sama dengan 0. Didapatkan perkalian 9x ditambah 3 dengan x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk 9x ditambah 3 sama dengan 0, 9x sama dengan negatif 3, sehingga pada akhirnya didapatkan x sama dengan negatif 1/3. Kemudian untuk x dikurang 5 sama dengan 0, didapatkan x sama dengan 5. Nah, dari kedua penyelesaian ini kita dapatkan dua jawaban yang sama. Nilai x yang memenuhi mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 8 adalah x sama dengan negatif 1/3 dan x sama dengan 5. Nah, kita udah bahas tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Gimana teman-teman? Udah paham dong pastinya? Biar makin paham lagi, yuk perbanyak latihan dengan kerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan teman-teman. Soal pilihan ganda nomor 1. Nilai x yang memenuhi mutlak x tambah 3 sama dengan negatif 7 adalah. Soal pilihan ganda nomor 2. Nilai x yang memenuhi mutlak min 2x ditambah 4 sama dengan 12 adalah. Soal pilihan ganda kompleks. Pilihlah jawaban-jawaban yang sesuai dengan soal. Nilai x yang memenuhi mutlak 4x dikurangi 10 sama dengan 2 adalah. Soal benar atau salah. Benar atau salah? Terdapat nilai x yang memenuhi persamaan 3 kali mutlak 2x dikurangi 3 ditambah 7 sama dengan 6. Teman-teman, kalau sudah selesai mengerjakan soalnya, yuk kita bahas. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Dari soal ini, kita akan mencari nilai x yang memenuhi mutlak x tambah 3 sama dengan negatif 7. Perlu diingat kembali bahwa nilai mutlak adalah lebih besar atau sama dengan 0 dan tidak pernah negatif. Jadi tidak pernah negatif ya teman-teman. Sedangkan pada soal nilainya adalah negatif 7. Maka tidak ada nilai x yang memenuhi dan jawabannya adalah E. Soal pilihan ganda nomor 2. Pada soal ini, kita akan mencari nilai x yang memenuhi mutlak min 2x tambah 4 sama dengan 12. Pertama, kita pindah ruaskan 4 ke ruas kanan, sehingga menjadi mutlak min 2x sama dengan 12 dikurangi 4, yaitu 8. Lalu, kita cari dengan cara dikuadratkan kedua ruasnya, sehingga menjadi min 2x kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Min 2x kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat sama dengan 8 kuadrat yaitu 64. Maka x kuadrat sama dengan 64 dibagi 4. X kuadrat sama dengan 16. Maka x sama dengan akar dari 16 dan akar dari 16 adalah 4. Maka nilai x yang memenuhinya adalah 4 dan jawabannya adalah B. Soal pilihan ganda kompleks. Kita akan mencari nilai x yang memenuhi mutlak 4x dikurangi 10 sama dengan 2. Seperti soal sebelumnya, kita kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 4x min 10 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 4x min 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 16x kuadrat dikurangi 80x ditambah 100. Sama dengan 2 kuadrat yaitu 4. Lalu 4 kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi 16x kuadrat dikurangi 80x ditambah 100 dikurangi 4 yaitu 96 sama dengan 0.
Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 16, sehingga hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi ini hasil sederhananya. Lalu kita cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran. Hasilnya adalah X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Jadi yang bila dikalikan hasilnya adalah 6 dan bila dijumlahkan adalah min 5. Angka-angkanya adalah min 2 dan min 3. Maka X-nya adalah 2 atau X-nya adalah 3. Dan jawaban yang memenuhi adalah B dan C. Soal benar atau salah. Pada soal ini kita akan memeriksa apakah benar bahwa terdapat nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali mutlak 2X dikurangi 3 ditambah 7 sama dengan 6. Oke, mari kita hitung. Pertama-tama kita pindah ruaskan 7 ke sebelah kanan, sehingga menjadi 3 mutlak 2X min 3 sama dengan 6 dikurangi 7 menjadi min 1. Maka mutlak 2X dikurangi 3 sama dengan min 1 dibagi 3 dari 3 yang sebelah kiri. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa nilai mutlak itu tidak bisa bernilai negatif. Dan di sini hasilnya adalah negatif 1/3. Maka tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga pernyataannya salah.